Oke. Oh, Oke. oke, makasih. Baik. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke bab 4. Ada yang masih ingat nggak bab 3 belajar apa sebelum kita masuk ke bab 4? Ada yang mau cerita-cerita dulu? Mungkin bab 4 belajar apa aja? Bab 3 itu kalau nggak salah yang kata petunjuk juga ya Ibu ya? Oke, kata tunjuknya apa aja di bab 3? Ada socira yang harus ya gitu Ibu ya. Socira, docira untuk pertanyaan seperti itu Ibu. Sama kemudian harga, angkai. Oke, berarti udah belajar berapa kata tunjuk tuh totalnya dari bab 2 sama bab 3? Udah dapat berapa kata tunjuk? Kore, sore, hari, koko, soko, asoko, kata tempat, Socira, docira, sama sono, kono, ano. kocira, docira, acira. Oke, kocira, secira, acira itu digunakan untuk konteksnya kayak gimana? Lebih sopan. Versi sopannya gitu. Untuk menunjuk orang. Betul, untuk menunjuk orang ya, untuk memperkenalkan orang. Jadi kalau misalnya kenalin, ini Gazi gitu, nggak boleh pakai yang untuk benda ya. Jadi kotsirawa Gazi Sandes gitu, buat orang ya. Sama bentuk sopan juga bisa. Oke, ya emang bentuk orang buat sopan. Oke, terus habis itu? Harga. Oh, identitas dulu. Identitas tuh gimana nih Mas? Kuniwa Indonesia des. Korewa Indonesia des. Kuniwa. Oh, Kuniwa. Oh, oke. Itu di bab 3 ya? Oh, di bab 3. Oke. Terus apa lagi? Degoku wa sakura dagaku des. Jadi kalau yang kemarin bab 3 itu untuk fokusnya ke kocira, socira, acira. Kemudian fungsi-fungsinya yang tadi untuk memperkenalkan orang, terus kemudian menanyakan dengan cara sopan, kemudian yang benda atau lokasi ya juga. Nah itu kayak Kimura-san wa sokudo desu. Kimura-san wa sokudo desu. Jadi gitu, kemudian lantai bangunan gitu, dikenalkan juga lantai bangunan. Kemudian ada fokus juga ke angka sama harga gitu ya. Oke, baik. Kalau lantai 4 berarti nyebutnya apa bahasa Jepangnya? Yongkai. Oke, lantai 8? Hakai. Kalau nanya lantai berapa? Nanggai desu ka? Nanggai, oke. Bisa nggak apa-apa. Oke, kita lanjut untuk bab. Makasih Weli Sang sama Ainal Sang ya, yang sama Gazi Sang juga tadi ya, nyoba jawab. Oke, sekarang kita lanjut untuk bab 4. Kita fokus kayak biasa ke vocabulary-nya dulu. Kita masuk ke GUI. Yang pertama lagi-lagi kita akan mengenal tempat ya dalam bahasa Jepang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini gambar yang sebelah kiri, kalau menurut Minasa gambar apa nih? Pustaka. Gambar paling kiri. Ini gambar apa ya? Pustaka, toko buku. Bukan. Perpustakaan, betul. Perpustakaan kalau nggak salah kemarin bab 3 udah ada nih. Apa artinya perpustakaan? Bahasa Jepang ya, perpustakaan apa? Shokang. Shokang, betul. Nah, kalau yang kedua ini apa nih? Eki. Stasiun kereta. Oke. Nah, yang ketiga ini ada logonya di atas. Kantor pos. Oke, kantor pos pernah dengar nggak bahasa Jepangnya apa? Belum. Oke. Nggak tahu ya. Iya, emang baru muncul di bab 4. Kantor pos ini adalah Yubinkyoku. Oke, Minasan kalau mau coba
ngomong bareng-bareng nggak apa-apa. Yubin kyoku, coba. Yubin kyoku. Oke, yubin kyoku. Oke, yubin kyoku. Jadi yu-nya Ada panjang ya. Kenapa? itu bing gitu ya, Bu ya. Kenapa? Bing atau bin gitu. Bing bacanya. Bing. Tulisannya memang bin, tapi dibacanya bing. Bing. Oh. Yubin kyoku. Gitu. Yubin kyoku. Hai, yubin kyoku. Yubin kyoku. Hai. Oke, di kantor pos ya. Oke. Selanjutnya, slide kedua. Ini kalau kita mau belanja bulanan, biasanya kan kayak ke Hypermart, ya kan, ke Giant sekarang udah nggak ada, ke Transmart, Carrefour, yang kayak gitu-gitu. Itu namanya apa kalau Minasang tahu? Istilahnya dalam bahasa Inggris? Yang namanya supermarket, betul. Nah, bahasa Jepangnya supermarket, pernah dengar? Menzeteng ya. Ayo, supermarket. Orang Jepang kadang tuh ya, kalau sama vocab, dia tuh nggak full sentence gitu loh, nggak full kata gitu. Jadi misalnya kayak smartphone aja, dia nggak bakal bilang sumato-phone gitu, enggak. Tapi disingkat jadi sumaho. Nah, clue-nya supermarket juga kayak gitu. Dia nggak full supermarket gitu, enggak. Tapi disingkat jadi Maketo, bukan? bukan belakangnya, sayangnya bukan belakangnya, supa. Oh, supa. Jadi marketnya dibuang, tinggal si supernya aja jadi supa. Gitu. Dan ditulis pakai katakana ya, karena itu kan kata serapan dari bahasa asing ya. Bukan originally bahasa Jepang gitu. Terus selanjutnya ini di Jogja, iya di Jogja betul. Tapi kita fokus ke logo, sayangnya logonya kecil. Ini kira-kira apa ya? Logo apa nih? Minasang familiar nggak ya? Oren biru apa? Bang, betul, bang. Bahasa Jepangnya bang, pernah dengar? Bang. Belum ya? Emang belum sih. Baru muncul kayaknya bab berapa? Kayak bab 4 baru muncul. Kayak bang itu ginkgo ya. Ginkgo. Gitu. Oke. Makanya kalau pegawai bank disebutnya ginko-ing. Pegawai bank. Ya, pegawai bank tinggal tambahin in di belakang in, ginko-in gitu, ginko-ing. Nah, kalau banknya doang, bank aja itu ginko. Gitu. Oke, selanjutnya nih gambar sebelahnya yang terakhir yang belum ada ketahuan. Ini menurut Minasang pemandangan kayak gini itu biasanya di mana ya? Kantor ya. Kantor, betul. Bahasa Jepangnya apa kantor? Pernah dengar? Kantor. Kayaknya waktu Minano Nihongo bab 1 sempat ada gitu profesinya. Saya pegawai kantoran. Watashi wa, nah gitu. Oke, Welisang membuka buku baik. Primbonnya dibuka dulu. Primbonnya kalau Kaisang kan kalau Kaisang itu kan karyawan. Ya. Gitu ya. Kalau kantor kan masalah ada kayak ini juga ya. Kayak Oke, baik. Prinsipnya sama kayak Ginkgo. Tadi kan pegawai bank Ginkgo-ing. Ya, banknya aja Ginkgo. Nah, sekarang karyawan kantoran nih, staf kantoran itu kan Kaisha-ing. Berarti kantor bahasa Jepang. Kaisha. Itu ing-nya dibuang. Ing itu biasanya nunjukin profesi. Ginkgo-ing berarti dia pegawai bank. Kaisha-ing berarti dia pegawai kantoran gitu. Kayak gitu kira-kira. Tapi nanti ada penjabarannya lagi ing itu apa, cuma nanti sabar. Oke. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya, nggak apa-apa ya Minasang. Nah, ini nih. Kalau di Indonesia sih modelan Alfamart, modelan apalagi Indomaret, Alfamidi. Nah, kalau di Jepang tuh modelan Sevel, Lawson, what else? Family Mart. Nah, itu namanya apa? Minasang pernah dengar nggak?
minimarket gitu ya. Iya, sayangnya tapi kalau di Jepang istilahnya bukan minimarket. Retail. Lebih. Apa? Bukan. Oke. Convenience store atau kombini. Convenience store. Kombini. Kenapa dibilang convenience store? Karena emang bener-bener di situ bisa dipakai apa aja, nggak cuma jajan snack, nggak cuma beli air putih, nggak cuma jajan onigiri, bayar-bayar pun tuh bisa. Mulai dari bayar listrik sampai mau beli tiket konser, karena saya pernah beli tiket konser Big Bang waktu itu di convenience store di Jepang, itu bisa. Rebutan tiket buat nonton fan meet, lagi-lagi artis Korea, mohon maaf, fan meet itu juga bisa. Jadi bener-bener kayak segala hal itu bisa. Dan biasanya convenience store itu buka 24 jam. Biasanya lagi banyak nih orang pelajar-pelajar yang ryugaku gitu ya, yang ngisi jadi kasir, apa sih, kayak part time gitu. Jadi kasir di situ. Jadi ini namanya kombini. Nah, kenapa tulisannya katakana? Karena itu singkatan konnya itu dari konbini, itu convenience-nya yang diambil. Store-nya dibuang, convenience-nya diambil jadi kombini. Gitu. Oke. Selanjutnya nih yang sebelah sini, yang gambar tengah, kira-kira apa ya? Ada jual obat-obatan. Itu kalau di kita namanya apa? Apotek. Apotek, betul. Apotek, bahasa Jepangnya belum keluar ya. Kusuriya. Kusuriya. Kusuri itu obat. Iya, itu kayak toko. Jadi kalau kusuriya berarti toko yang ngejual obat. Apa tuh? Apotek. Gitu. Oke. Selanjutnya, sebelah sini nih. Biasa buat makan-makan, apa? Restoran. Oke, restoran bahasa Jepangnya? Restoran. Restoran. Ya, restoran. 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 Oke. Lanjut. Nah ini, sekarang, ini apa nih? Kira-kira. Kalau di Indonesia tuh sebangsa sama Gramet, toko Gunung Agung. Masih ada nggak ya? Toko kaset ya. Oh bukan, ini Toko bukan buku. toko kaset, toko buku, betul. Nah tadi kan udah belajar tuh, kalau toko yang jual obat namanya kusuriya. Nah sekarang toko buku, berarti? Hong ya. Hong ya, betul. Karena bahasa Jepangnya buku hong ya. Dan ya itu basically buat toko. Tapi memang tidak semua toko akan disematkan ya. Tapi nanti itu belajar. Oke, kalau ngelihat ini nih, tempat-tempat rame full color kayak gini, itu apa ya? Kayak modelan. Apa? Amusement park. Ya, amusement park ya, modelan kayak Dufan. Ya sih, kalau di kalau di Jepang itu ada salah satu tempat terkenal namanya Fuji-Q Highland. Dia ada di Shizuoka, di dekat-dekat Gunung Fuji gitu. Pernah ke sana? Pernah. Ramenya pas musim panas aja, karena kan posisinya jadi dekat Gunung Fuji. Iya kan? Jadi banyak salju gitu kalau udah musim dingin ditutup. Nah, amusement park dalam bahasa Jepang itu UNC. UNC. Karena kayak terakhir kayak ada yang salah kan? Oke. Enggak kan ya? Oke. Selanjutnya ini galeri. Museum seni ya? Bukan galeri. Oke, art gallery, bisa art gallery. Nggak apa-apa art gallery. Bisa sih, bisa juga. Oke. Bahasa Jepangnya apa? Ada tuh di bab 4 kalau Minasang baca bukunya. Keluar tuh kalau nggak salah. Bab 4. Di bab itu. Ada. Depannya B. Belakangnya N. Oke, sudah penasaran bahasa Jepangnya? Oke ya, art gallery di sini bahasa Jepangnya adalah bijutsukan. Bijutsukan. Oke.
Sekarang kita main ginian. Di sebelah kiri itu ada ginkgo, ada UNC, ada eki, ada toshokang, ada restoran. Di sebelah kanannya ada bahasa Indonesia taman bermain, ada restoran, ada perpus, ada bank, sama stasiun. Nah, untuk kalimat pertama nih, ginkgo, kira-kira pasangannya yang mana nih, Nasang? Bang, Bang, oke. UNC, barusan nongol, barusan muncul, apa tuh? taman bermain. Iya, amusement park ya, taman bermain. Kayak lebih enak amusement park nggak sih? Kesannya kalau taman bermain tuh yang kayak anak TK gitu nggak sih? Kayak lebih ke amusement park ya, ya nggak sih? Kalau Eki, Stasiun. stasiun, betul. Toshokang, Shokan. Apa ya? Perpustakaan. betul. Toshokang perpustakaan ya. Terakhir, Restoran. restoran ya restoran, betul. Restoran gitu ya, Bu. Iya, restoran. Restoran, tapi restoran. Tapi biasanya kalau orang Jepang ngomong juga U-nya bakal lesap sih, jadi dia nggak akan kayak restoran gitu, enggak. Restoran, Wak. Doko desu gitu. Langsung dia akan lesap si U-nya ini seolah-olah tidak ada. Cuman eng-nya juga dia eng ya. Kayak bahasa Inggris juga nggak sih kalau bilang restoran kan juga restoran gitu kan. Eng juga kan di belakangnya. Jadi ya mirip-mirip. Oke, selanjutnya main lagi sebelah kiri itu yang ada huruf katakananya, bacanya kombini. Yang kedua bijutskang, yang ketiga kaisha, yang keempat kusuria, yang terakhir supa. Nah, di sebelah kanan ada bahasa Indonesianya ada kantor, supermarket, art gallery, convenience store, sama apotek. Coba minasang pasang-pasangin. Kombini pasangannya sama. Convenience store. Convenience store. Betul. Convenience store ya. Oke, bijutskang. Pasangannya. Apa? Sebentar, mau minum. Apa tadi? Oke, bijutsukang. Pasangannya apa nih kira-kira? Yang ada patung-patungnya. Art gallery. Betul, art gallery. Kaisha. Kantor. Kaisha kantor ya. Oke, kusuria. Apotek. Betul, apotek. Toko yang jual obat. Apotek, iya-nya toko, kusuri obat-obatan. Jadi toko yang jual obat-obatan apa? Apotek. Terakhir, yang paling gampang. Supermarket. Supermarket, betul. Oke, sekarang kita belajar waktu ya. Maaf ya agak ngebut. Sekarang jam belum ini kan ya? Masih belum. 4 jam lagi. Oke. Sekarang kita belajar waktu ya. Kita dari menit dulu. Nah, untuk menit ini Minasang agak ribet dan harus hati-hati. Kenapa? Mungkin kalau Minasang ingat waktu kita belajar angka, kan paling yang spesial itu cuman 6, 8, ya kan? 4 kadang, 3 ya, 3, 6, 8. Karena emang kalau bahasa Jepang itu kan nyampur ya, ada yang memang originally bahasa Jepang, sama ada yang adopt dari bahasa Cina. Nah, memang bilangan beberapa konteks bilangan dalam bahasa Cina itu antara angka 3, 6, 8, dia penyebutannya spesial. Sehingga Jepang pun karena ngadop bahasa Cina, dia masukin ke dalam bahasanya. Untuk konteks bilangan ada kalanya angka 3, 6, 8 itu beda penyebutannya. Kalau Minasang balik lagi ke bab 3 ya. Tapi untuk menit ini bener-bener kayak menit, maksudnya 1 menit gitu ya. Ipung, yang kedua nifung, yang ketiga sampung, yang keempat yongpung, yang kelima gofung, yang keenam ropung. Jadi kayak lah yang bener yang mana gitu. Padahal
ketika si menit itu berdiri sendiri, dia disebutnya bung. Bukan fung, bukan pung. Bukan yang double P, pung gitu juga bukan. Jadi makanya minasang mau tidak mau memang harus menghafal. Tapi waktu kuliah ceritanya iseng-iseng. Saya coba metain aja buat membantu menghafal. Tapi belum berarti cara mengelompokkannya benar ya. Iseng doang ceritanya. Jadi angka menit 2 ya. 5 7, 9, dia belakangnya fung. Nifung, gofung, nanafung, qfung. Itu untuk yang angka 2, 5, 7, 9. Gitu. Sedangkan sedih banget ya, angka ribet. Kalau yang angka 3 sama 4, 3 sama 4 doang nih, dia pung. Nah, sisanya nih yang warna merah, dia double peh. Jadi ipung, ropung, hapung, jupung gitu. Sisanya. Jadi saya biasanya waktu dulu kuliah ya dulu dan balik lagi metode belajar orang kan beda-beda ya, metode menghafal untuk ngertiin konsep segala macam tiap orang beda-beda. Jadi saya tidak memaksakan minasang untuk ayo ikut metode aku, tidak. Karena tiap orang balik lagi metodenya beda-beda. Tapi saya waktu kuliah dulu akan menghafal dari ini 3 sama 4 dulu. Karena kenapa? Secara jumlah dia cuma 2, sangpung sama yongpung udah gitu. Kemudian saya berangkat ngafalin angka 2, 5, 7, 9. Kenapa? Karena dia fung. Udah, lainnya berarti double P. Kalau saya dulu gitu. Cuman kan minasang balik lagi metode ngafalnya beda-beda gitu. Mau nyamannya minasang gimana nggak apa-apa, tapi kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Menit 1 itu ipung, yang kedua nifung, menit 3 itu sangpung, 4 itu yongpung, 5 itu gofung, 6 itu ropung, 7 itu nanafung, 8 itu hapung, 9 itu qfung, 10 itu jupung. Pakai G ya, jupung ya. Jupung, iya double peh. Jadi pung, ipung, ropung, hapung, jupung. Pehnya double. Apung. Ipung, ropung, hapung, jupung. Nah kalau yang 2, 5, 7, 9 biasa. Nifung, gofung, nanafung, qfung. 3 sama 4, sampung sama yongpung. Gitu. Atau kalau teman saya ada yang ngafal justru dari fung-fung dulu. Yang fung mana nih? Angka 2, 5, 7, sama 9. Habis itu dia ke 3 sama 4. Karena dari F berubah ke P kan. Habis itu baru deh dia ngafalin sisanya. Yang ipung, ropung, hapung, jupung. Ada yang kayak gitu. Jadi balik lagi tergantung. Semoga minasang setidaknya menemukan metode yang enak buat belajar. Kenapa apa bedanya kalau salah nyebut? Kenapa? Ya. Kalau ipung sama nipun misalnya salah sebut, apa pengaruhnya? Sebenarnya sih kalau kita sebagai pembelajar bahasa asing, misalnya orang pasti bakal orang Jepang ya ini, oh iya gitu. Cuman sebenarnya itu nifung bukan nipung gitu. Tapi idealnya dihafalin yang bener aja gitu. Karena kan kita pasti punya mimpi ngobrol sama orang Jepang dengan baik dan benar kan gitu. Jadi dihafalin aja. Ipung, nifung, sampung, yongpung gitu. Kalau dipikir-pikir, ifung gitu kan aneh gak sih? Sangfung, itu emang ada ininya sih. Kenapa bisa berubah? Oke. Menit ya. Nah, ini catatan. Enggak, contohnya. Ini kan kita baru sampai menit ke 10 nih. Nah, kalau 11 berarti gimana? Ju ipung. 10 itu kan bahasa Jepangnya angka itu kan ju, ya kan? 1 apa? Ipung. Jadi ju ipung. Gitu. Nih. Ju itu kan 10.
Ipungnya ini kan 1. Diambil dari sini. Ipung. Nah, kalau 15 berarti ju gofung. Karena 10 itu ju, 5 itu kan gofung. Gitu. Itu juga sama 20. 20 itu kan niju ya. Kalau angka ya, kalau angka bukan konteks menit ya, angka itu kan niju. Tapi karena dia menit, jadinya jupung. Nijupung, bukan nijupung, tapi nijupung. Gitu. 25 juga kayak gitu, 20 itu niju. Nah, untuk 5-nya ini kan gofung. Berarti niju gofung. Nah, menit ke-30 itu sanjupung, 30 itu kan sanju. Nah, kalau menit ke-30 tinggal tambahin empung belakang ya. Double ya, epung gitu. Bukan sanjupung atau sanjupung bukan, tapi sanjupung gitu. Atau bisa juga disebut han. Kapan pakai han? Kapan pakai sanjupung? Misalnya jam 9.30, berarti jam setengah 10 ya, berarti kujihang. Biasanya orang Jepang kan memilih sihang. Gitu. Untuk konteks bilang, oh sekarang jam 9.30 nih, berarti kujihang. Dia biasanya orang Jepang tidak menggunakan kuji sanjupung gitu, enggak. Tapi kalau misalnya konteksnya apa ya, ngerebus makanan yang sampai 30 menit, itu apa ya, ngerebus daging misalnya. Nah, itu baru sanjupung gurai gitu. Baru lo rebusnya sekitar 30-an menit ya, gitu. Jadi kira-kira kayak gitu untuk menit ya. Selanjutnya kita belajar ya. Tadi kan kita udah belajar menit nih. Sekarang kita coba. Kalau menit ke-6 berarti nyebutnya apa nih, Nasang? Rokpun. Menit ke-6 ya? Ya, 6 Mas. Ya, menit ke-6 itu oke, dicatat dulu ya, rokpun. Oke. Kalau 23? Nijun, ju. Oke, 20 bahasa Jepangnya apa? Nisanju, Nisanpun. Niju sampung. Oke, ada sampung, ada Niju sampun. Sampung, oke, niju sampung. 37? Sanju nana pun. Sanju nana Pun. pung fung pung. Ayo, ada 3 loh. Pung fung Pun. pung. Pun. Oke, ada yang bilang pun. Ada jawaban lain? Nana pung. Nana sama dengan Pak Ainal tadi, sanju nana pun. Oke, 48 apa nih 48? Yonju hati pun. Yonju hachi Pun. hachi pun. Oke, ada jawaban lain? Yongju Hapun. hapun. Oke, hapung. Oke, 55 nih. Kojun. Goju. Gopun. Goju gofung. Pung pung pung. Ayo. Pun ya, pun bacaannya fung ya Bu ya. Ayo, pung pung. Ada 3 kan tadi. Ada yang fung belakangnya, ada yang pung belakangnya, ada yang double pung belakangnya. Ayo, Yang kalau F pun. 5 F ya. Oke. Kalau yang 10, kalau menit 10 maksudnya. Jupun. Pung. Oke. Apa tuh? 6 ropung, betul. 23 niju sampung. Niju sampung ya. Niju itu 20, 3 itu sampung. Sanju nanafung ya itu 37 ya. Sanju 30 ya kan. Oke nih. Nah, yang menit ke-7-nya apa? Nanafung. Gitu. Terus 48
Yongju Hapung ya. Yongju Hapung. 40 itu kan Yongju. Ya kan? Hapung itu menit ke-8. Hap. Goju Gofung. Goju itu kan 50. Menit ke-5-nya Gofung. 10 Jupung. Double peh ya. Jupung. Oke. Sekarang kita ke jam. Jam ya. Jam 1 bacanya apa Minasang? Ichi-ji. Ichi-ji, betul. Jam 2 Niji. Niji. Kayak band, nggak ada yang canda. Jam 3 Sanji. Sanji. Oke, jam 4 Yoji. Yoji ya, dia tidak dilafalkan Yongji, tapi Yoji. Yoji. Oke. Makanya saya stabilo, saya highlight warna kuning dan dikasih fontnya warna merah. Kalau yang jam 5 Goji. Goji, betul. Jam 6 Roji. Rokuji. Jam 7 Shichiji. Shichiji ya. Tadi kalau menit kan kita belajar angka 7 itu nana ya. Harusnya kan nanaji sensei. Sayangnya tidak berubah. Jadi Shichiji. Kalau nggak salah waktu pas angka kemarin ya bab 3 ya kalau nggak salah. Saya udah ngasih warning nih kalau angka 7 di beberapa konteks bisa disebut nana, tapi di beberapa konteks yang lain dia bisa disebut shichi. Gitu. Jadi hati-hati. 8 Ikuji. 8 Hachi ya, hachiji ya. Oke. 9 Ikuji. 9 kuji. Kuji, bukan panjang, sorry. Kuji. Udah. Kuji. Dia tidak Q panjang, tapi dia ku pendek. Ku, gitu aja. Kuji. Gitu. Kuji. 10 Juji. Juji. Juji, betul. Jam 11 Juichiji. Juichiji, oke. Jam 12 Juniji. Juniji. Dengan kata lain satuan ya untuk menyatakan jam ji ya, belakang ya. Ji. Jadi kalau mau nanya jam berapa? Nanji. Jam berapa sekarang? Ima nanji desu ka? Nanji, karena satuan untuk menyatakan jam itu adalah ji ya. Makanya kan ichiji, niji, sanji, yoji, goji, rokuji gitu. Oke. Kalau tadi menit apa Bu? Kalau pertanyaannya menit. Kalau menit fung ya. Tapi kan tergantung angkanya, tergantung. Oh, kalau menit nampung. Nampung. Lucu ya, nampung. Kadang kalau bingung. Nampung deska gitu ya Bu ya? Iya. Tapi masa iya sih kita nanyain menit? Iya nggak sih? Kita nanyain menit nggak sih ke orang kayaknya lebih familiar nanyain jam nggak sih? Sekarang menit keberapa? Kayak itu kondisinya jarang banget. Iya nggak sih? Biasanya kalau nanya itu jam. Tapi ya nggak apa-apa. Nampung ya, nampung. Lucu juga. Nampung. Ima nampung kan kayak. Tapi biasanya sih lebih sering nanya jam ya. Oke, untuk catatan. Nah nih, di Jepang itu sistemnya dia AM/PM ya. Kalau kita kan 24 jam nih, kayak kalau jam 1 siang berarti jam 13 gitu kan kalau kita lihat undangan apa kek, undangan pernikahan misalnya atau undangan rapat biasanya kan gitu. Tapi kalau di Jepang dia sistemnya AM/PM, di mana ngikut barat AM itu jam 12 malam teng sampai jam 11.59 disebutnya gozeng. Kalau PM dia dari jam 12 siang teng sampai jam 23.59 disebutnya gogo gitu. Dan dia untuk nyebutin AM/PM-nya kalau Inggris, maksudnya kalau kita belajar bahasa Inggris, AM/PM-nya itu kan di belakang. Misalnya 8 AM, 4 PM kayak gitu kan. 2 PM, 2 AM, 2 PM boy bendong dan yang canda. Tapi memang beneran ada AM, PM dia disebut di belakang. Tapi kalau di bahasa Jepang justru disebutnya sebelum jamnya.
Gitu. Jadi misalnya sekarang pukul 15 kalau di kita ya, Indonesia kan jam 15.00. Berarti kalau kita mengacu ke sistem yang AM/PM, orang ketawa serem banget, itu jam 3 PM, ya kan? Nah, PM ini apa? Gogo. Gogonya ditaruh dulu, baru deh si sanjinya atau jam 3-nya disebut. Ima gogo sanji desu. Gitu. Agak kebalik ya sama yang pola mana? Barat. Kalau barat kan dia PM-nya di belakang. Jamnya dulu disebut, baru PM atau AM-nya gitu kan. Nah, kalau di Jepang, AM PM-nya dulu yang disebut gogo sanji. Gitu. Berarti dia jam 3 PM. Kalau seandainya gozen sanji, berarti jam 3 pagi, 3 dini hari gitu maksudnya. Oke, berarti kalau seandainya nih Minasang, sekarang jam berapa ya? Bentar, lihat HP dulu. Sekarang jam 5:30 sore nih. Berarti gimana kalau jam 5:30 sore? Sore apa nih? 5:30 kan berarti. Sore berarti apa nih sore? Konnichiwa. Sore itu gogo apa gozeng? Jatuhnya? Gogo. Gogo, oke. Jam 5:30, berarti kan 5:30. Jam 5, itu berarti apa? Gofung. Jam. Sorry. Ima gogo goji. Setengahnya, menit 30. Tadi kan ada 2 penyebutan tuh. Menit ke 30 apa? Goji-san. Sanpong. Sanjupong. Sanjupong. Sanjupong atau Jihong ya. Hang. Hang ya. Iya. Hang. Nah, yang dipakai yang hang ya. Berarti kalau sekarang pukul 5:30 berarti Ima gogo. Gogo. Goji. Hang desu. Betul. Ima gogo goji hang desu. Sekarang jam 5:30 sore gitu ya. Oke. Kalau kita pakai yang 30 sanjupong gitu boleh nggak? Nggak apa-apa, tapi nggak natural. Nggak natural. Untuk itu kelas tengah gitu ya Bu ya berarti ya? Iya. Half ya berarti itu. Hang. Ya kayak bahasa Inggris tuh half. Ya, jatuhnya kayak gitu. Kan kita ada penyebutannya kan kayak a quarter, jadi yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau di Jepang itu lebih ke hang sih sebenarnya. Gitu, kayak balik lagi. Kalau misalnya 5:25 begitu. Ya. Jadi goji. Bentar ya, Minasang. Kan, bentar dulu ya. Oke. Kenapa? Kalau 5:25 berarti 5-nya kan goji gitu ya Bu ya. Terus menit 25-nya itu seperti biasa, nijugofong gitu. Ya, nijugofong bisa. Nijugofong. Atau, tapi ini sejauh pengalaman saya ya, agak jarang juga pakai ini, tapi waktu itu sensei saya pernah ngasih sih, bentar. Atau Ada kata mae. Gitu. Ada kata mae, misalnya mae sama sugi. Ini nih tambahan doang ya, tapi sebenarnya ini juga jarang dipakai. Jadi misalnya gini, jam 3:05 gitu kan, kita suka kayak gitu ya. Jam berapa sekarang? Oh, jam 3:05 gitu. Berarti sore nih, konteksnya sore ya. Berarti kalau sore kan gogo, ya kan? Gogo jam 3. Sanji, ya kan? Lewat 5 menit. 5 menitnya itu kan gofung. Ya kan? Nah, tambahin kata kalau lewat itu sugi. Jadi gogo sanji gofung sugi des itu catatan dosen saya ya waktu itu, gogo sanji gofung sugi. Tapi itu pun jarang orang yang bilang sebenarnya. Nah, kalau seandainya jam berapa? 3:05, berarti jam 2:55 ya. Jam 3:05 sore. Berarti sorenya masih gogo jam
3 kurang 5. 3 Sanji, ya kan? Kurang 5 menit kan? Gofung. Kurangnya itu Mae. Gogo Sanji Gofung Mae des. Jadi jam 3 kurang 5 menit. Kayak gitu. Cuman itu pun sebenarnya jarang dipakai. Lebih nyebut lengkap aja gitu. Jadi Sanji Jugofung gitu. Sanji Jugo. Oh, lengkap aja gitu ya. Iya. Lebih sering kedengerannya itu ya paling untuk yang penyebutan lain yang setengah jam itu kayak jam setengah 6 gitu. Berarti Gojihang gitu. Lebih sering dengernya kayak gitu. Selanjutnya kita belajar lagi jam nih ya. Udah dicombine sama menit. Jam 14.15. Berarti jam 14.15 ini berarti jam berapa nih kalau di PM-in? AM apa PM dia? AM apa PM? PM. PM. PM bahasa Jepangnya? Gogo. Gogo, oke. Jam 14, berarti jam berapa PM tuh? Nifung. Gogo. Nifung. Niji. Niji, oke. Jam 2 ya. Gogo udah dapat, Niji udah dapat, menit ke-15. Jugofung. Jugofung, oke. Keep ya. Jam 6:21. Kira-kira nih AM apa PM nih? 521. 6:21. Gozen AM. Gozeng AM, oke. Jam 6. 6. Rokuji. Juni. Oke. Rokuji, betul. Menit ke-21. Nih apa ya? Niju Ichi. Niju Ichi angka, ya betul Niju Ichi. Menit berarti? Niju Ipung. Pung apa pung? Ipung. Ipung ya, oke. Kok nurun, oke. Sekarang jam 9.30 nih. Tadi udah kesebut, udah ke-spill 9.30. 9.30. Nah, kalau jamnya kayak gini, dia jatuhnya AM atau PM? AM. AM. Berarti kalau AM, Gozeng apa Gogo? Gozen. Gozeng. Oke, jam 9? Q pun Ju Sampun. Ima Gozen. Gozeng udah betul. Jam 9 berarti? Kyuju. 9 deh. 9 berarti apa nih angkanya 9? Waktu ibu gurunya. Kenapa Gazi? Ayo 9, ayo 9. Q. 2 huruf doang. Bener Q nih. tadi kata Pak Inal ke Q tadi, Bu. Q bener nih, bener Q. Bener. Coba Q apa Q? Q apa Q? Q apa Q? Q. QG. Q ya. Oke, QG 30, menit ke-30 tadi cuman 3 huruf doang. Hang. Hang ya. Oke. Kan Jepun. Sekarang 21.45. 21.45. Nah, jam 21 itu AM apa PM? PM. PM. PM Gozeng apa Gogo? Gogo. Gogo. 21 berarti jam berapa PM? Gogo
Niju, Ichi, apa nih? Ayo. No, 21:45. Berarti kan jam 9:45 PM nih. PM tadi udah kejawab sama Ima Gogo, Kyuju, Yon, Ji, Gofun. Ya. Oke. Jawaban yang lain, coba Minasang yang lain. Kira-kira jawabannya gimana? Gogo, Kuji, Yongjugofung. Oke, Gogo, Puji, Yonjugofung. Oke, udah ada jawaban lain nih. Nah, sekarang jam 3 menit. Ini kalau bentukannya kayak gini, AM apa PM? AM. AM, Gogo ke Gozeng? Gozen. Gozeng, hai. Jam 3 berarti? Ima Gozen. Ima Gozen, Sanju, Sanfun. Ima Gozen, Sanfun. Sanju, Sanfun. Ima Gozen, Sanju, Sanfun. Oke, kalau waktu itu Ju apa Ji, Minasang? Satuannya. Ayo tadi. Bagaimana, Bu? Satuan waktu itu Ju apa Ji? Kalau jam. Ji, Oh, ya Ji. waktu jam. Ji. Ji ya, yang benar. Kalau Sanju, jatuhnya 30. Misalnya Sanju, Sang berarti 33. Jadi kalau Sanji itu berarti jam 3. Ingat ya, kalau untuk jam Ji. Ya, jam saya suka itu. kebalik juga tuh, Bu. Saya kan Gak apa-apa. Karena mirip-mirip. Iya. Dan apa ya, kita juga barusan belajar angka kan. Mulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan gitu. Jadi ketukar-tukar nggak apa-apa. Cuman diharapkan ke depannya habis itu inget nih kalau Ju itu biasa kayak Sanju berarti 30. Kalau Sanji berarti jam 3. Begitu ya. Jadi kalau 3:03 berarti ini udah ketemu nih. Gozeng ya, Gozeng pagi. Jam 3 berarti Sanji. Oke, Sanji. Menit ketiga Sanpung. Oke, keep ya jawabannya. Terakhir, jam 17:09. Nyambung, Sensi. Iya sih. Nah, ini kira-kira kalau bentukannya kayak gini, AM apa PM? PM. Nah, kalau PM bahasa Jepangnya? Ima Gogo. Oke, Gogo. Nana Pun. Ini 5:09 ya? Iya, jam 5:09 kalau dibentukin ke PM ya. Jadi Ima Gogo Nana ini Q pun. Oke, kita lihat ya jawabannya nih. Jawabannya jam 14:15. Berarti apa namanya? Berarti kan dia Gogo ya. Siang kan jam 2 PM gitu maksudnya. Jam 2 nih. Jam 2 PM. Udah ketawa nih jam 2 apa? Niji. Menitnya itu kan 15 nih. 15 itu terdiri dari 10 tambah 5 kan ya. Jadi 10-nya itu Ju. Menit kelimanya Gofung. Jadi Gogo, Niji jam 2, Ju Gofung itu menit ke-15. Ju Gofun. Nah, sekarang jam 6:21. Ini kan kalau bentukannya kayak gini berarti pagi ya, bentukan AM ya. Nah, kalau pagi itu atau AM berarti Gozeng. Udah ketemu nih. Jam 6 itu Rokuji. Menit ke-21 kita break dulu jadi 2. 20 itu kan Niju. Nah, ketinggalan nih 1 menit 1. Apa 1? Ipung. Berarti Gozeng, Rokuji, Niju, Ipung. Gitu. Sekarang jam 9:30. Kalau bentukannya kayak gini berarti AM ya. Pagi Gozeng, ya kan?
Nah, jam 9 tuh apa? Kuji. 30 sanjupung. Nah, orang Jepang lebih sering pakai hang. Jadinya gozen kujihan. Jam 9.30. Sekarang jam 21.45. Kalau ini kan 21.45 berarti dia PM ya, bentukannya PM nih. PM berarti kan gugu ya, gugu. Kalau diubah ke bentuk AM/PM berarti kan dia jam 9:45. Jam 9 sama nih kayak atasnya jam 9 juga. Kuji, ya kan? Nah, tinggal menit 45-nya. Kita break dulu satu-satu. 40 itu kan Yongju. Menit kelima apa nih? Gofung. Jadi gogo kuji Yongju gofung. Gitu. Nah, terus untuk soal ke 2345 itu dia ada bentukannya jam 3:03. Nah, kalau bentukannya kayak gini berarti AM nih. Kalau AM gozeng. Jam 3 berarti sanji. Menit ketiga berarti sampung. Gozeng, sanji, sampung. Terakhir, jam 17:09. Kalau bentukannya kayak gini, berarti kan dia PM ya. Di PM kan gitu. Jadi, gogo, karena sore ya. Nah, goji. Jadi bentukannya kan jam 5:09 PM. Jam 5 itu apa bahasa Jepangnya? Goji. Nah, menit ke-9 itu kyufun. Gitu. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Emang bab ini tuh mesti pelan-pelan emang. Santai aja. Tidak apa-apa. Terus kita masuk ke nama-nama hari. Kita masuk ke nama-nama hari. Tadi udah menit. Habis itu jam. Udah menggede, sekarang hari. Nah, kalau hari Minggu, Nichiyobi. Ya, Minggu. Minggu apa minasang bacanya? Nichiyobi. Nichiyobi, betul. Senin, Getsuyobi. Ayo, Senin, Getsuyobi. Getsuyobi. Getsuyobi, betul. Selasa, Kayobi. Kayobi. Hai, Rabu, Shiyobi. Yobi. Oke, Kamis, Mokuyobi. Makuyobi. Oke, Jumat, Kinyobi. Sabtu, Dayobi. Sabtu, Doyobi. Doyobi. Oke, hari apa? Nanyobi. Nanyobi desu ka? Ima misalnya kayak gitu. Oke, minasang ima nanyobi desu ka? Sekarang hari apa minasang? Selasa. Berarti kalau Selasa, ima? Kayobi desu. Ima kayobi desu. Apa? Ima. Ima kayobi desu. Iya, ima. Ima tuh artinya sekarang ya. Jadi kalau Ima. ditanya, ima tuh sekarang. Jadi kalau ima nanji desu ka, sekarang jam berapa gitu. Kalau ima nanyobi desu ka, sekarang hari apa? Ima itu artinya sekarang. At this moment, sekarang. Literally saat ini. Itu ima. Nah, apa sih untuk nyebut hari itu yobi ya. Yobi. Jadi kalau udah ada embel-embel yobi, kemungkinan ngomongin hari. Kalau seandainya suyobi, oh berarti hari Rabu gitu. Kalau mokuyobi berarti oh hari Kamis. Kalau ngomongin doyobi, oh berarti hari Sabtu. Jadi itu sebabnya kenapa ketika pertanyaannya hari apa, nan yobi, karena yobi itu hari. Hari apa? Nan itu kan apa ya? Nan itu apa? Hari itu yobi. Jadi nan yobi. Gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah tentang waktu ya, Mas. Kita ada posisinya di hari ini ya. Kita ada di hari ini ya, Minasan. Kita ada di hari ini nyebutnya kyo. Jadi
Hari ini hari apa? Kyo wa hari apa minasan sekarang? Kayobi desu. Oke, nichi ya. Kyo wa kayobi desu. Gitu ya. Nah, kalau kino itu kemarin. Nah, kino wa nanyobi desu ka? Kemarin hari Kino apa? wa getsuyobi desu. Getsuyobi desu, betul. Ashita wa nanyobi desu ka? Asta wa suiyobi desu. Asa suyobi, betul. Oke. Ingat ya, Kyo kan kayobi nih. Iya, kayobi kan ya. Nichiketsu, oke betul kayobi. Nah, ototoi wa nanyobi desu ka? Ototoi, oh kemarin lusa. Kemarin lusa. Hari apa ya? Iya, kemarin lusa, bentar. Kemarin itu Senin. Berarti kemarinnya lagi hari Minggu. Minggu. Hari Minggu bahasa Jepangnya Nichiyobi. Nichiyobi. Ototoi wa nichiyobi desu. Tuh. Nah, kalau asatte wa nanyobi desu ka? Hari ini hari Selasa. Besok Rebo. Besoknya lagi Kamis tuh. Nah, berarti Kamis bahasa Jepangnya apa nih, Minasan? Mukoyobi desu. Mokuyobi desu, betul. Nah, ini untuk Sengshu itu minggu kemarin ya, berarti hari Selasa minggu kemarin. Nah, kalau Raishu itu hari Selasa yang akan datang, jadi minggu depan gitu maksudnya. Nah, sebagai tambahan, Kongshu itu minggu ini. Minggu ini Kongshu. Nah, kalau Sengshu berarti 2 minggu lalu. Berarti sekarang tanggal berapa sih? Shoshoumachi kudasai, tanggal 25 kurang 14 berarti tanggal 11 ya. Selasanya yang tanggal 11 Oktober itu Sengshu. Kalau Saraishu itu 2 minggu lagi. Jadi Selasa minggu depannya lagi, nah itu Saraishu. Tuh. Oke, nah spoiler karena waktunya nggak cukup ya. Rizka Sensei ngasihnya sampai jam 6 sore. Ini masih ada 12 menit kalau nggak salah. Iya, jadi kita spoiler aja. Kalau di bahasa Inggris kan ada 16 tenses ya, minasan. Ya kan yang kayak past perfect, future tense, past tense, yang gitu-gitu. Nah, di Jepang juga ada past tense, juga ada, dan itu udah mulai masuk nanti. Bentuk past tense-nya sederhana udah mulai masuk di bab 4. Gitu. Makanya ada belajar menit, ada belajar jam, ada belajar hari, dan ada rentang waktu kayak gini, karena itu adalah tanda kutip modal minasan untuk belajar past tense. Karena nggak mungkin grammarnya sama, misalnya kyowa apa ya, misalnya hari ini ngapain gitu, sama kemarin ngapain gitu kan, pasti tensesnya bakal beda gitu. Makanya dikasih rentang waktu kayak gini untuk bab keempat. Oke, belum dihapus sih masing. Nah, ini kita belajar waktu juga. Kalau asa itu pagi ya, hiru itu siang, yugata itu sore, senja, anak senja nggak canda. Kalau bang atau yoru itu malam. Makanya kalau minasang pernah mungkin nonton dorama, nonton anime, baca manga, atau baca buku Jepang lain, misalnya ada asa gohang. Makan pagi berarti sarapan gitu. Hiru gohang. Gohang itu makan siang. Bang gohang makan malam. Hiru yasumi berarti istirahat siang, kayak kita waktu sekolah kan ada hiru yasumi, maksudnya jam 12-an sholat sama makan ya, setengah jam itu hiru yasumi. Waktunya ada asa, ada hiru, yugata, bang atau yoru. Nah, di sini ada kata mai. Mai sama kong ya. Misalnya mai asa berarti setiap pagi. Karena asa itu pagi ya tadi minasang. Mai bang itu setiap malam. Misalnya kayak mai asa gohang o tabemasu berarti tiap pagi aku sarapan gitu. Mayasa gohang wa tabemasen. Nanti akan ketemu di bab 4 kok sama tiap pagi aku nggak sarapan gitu. Mai bang setiap malam. Mai nichi berarti setiap hari, karena nichi itu hari ya. Sumasema masih aneter. Nah, ini dia. Nichi
itu hari ya. Untuk konteks nggak bisa. Itu untuk konteks ini Nichi itu hari. Nah kalau shu kayak tadi kan ada saraishu, kongshu, raishu. Shu itu maksudnya minggu. Jadi kalau maishu berarti setiap minggu. Maishu jogging go shimasu berarti tiap minggu aku jogging. Gitu. Itu mai ya. Mai. Jadi kalau ada kata mai berarti setiap. Nah, sekarang ada kong. Ada kong asa. Nggak tahu ya jadinya bukan kong asa. Jadinya kesa. Makanya di stabilo warna kuning ya. Kong bang. Malam ini. Ya, sama. Karena bang itu kan malam ya. Dan dia tetap bentuknya sama. Kong plus bang jadinya kong bang. Nah, kalau hari ini kong nih, sensei. Oh, sayang. Tidak. Jadi kyo. Jadinya berubah ya. Nah, terus kalau kongshu berarti minggu ini. Yang slide sebelumnya slide 2 sebelumnya ya udah saya kasih. Gitu. Jadi kalau ada kata-kata maya, samai, bang mai, nichi, maishu, berarti kemungkinan itu ngomongin setiap. Mayasa setiap pagi, maibang setiap malam. Nah, kalau ada kong, misalnya kongshu, kongbang, berarti saat ini. Kecuali untuk pelajaran ini dulu ya, ada pagi ini kesa, bukan kong asa, tapi akan berubah jadi kesa. Kemudian kyo itu dari dia bukan kong michi, tapi kyo. Gitu. Ada lagi nggak sih? Udah. Kalau setiap jam apa, Bu? Setiap jam. My toki. Setiap jam kayaknya bentar lu ya. Kok nervous sih sebentar ya. Kayaknya my toki. Maiji. Oh, maiji ya karena toki waktu itu kan ji ya. Yoji, ichiji. Jadi maiji. Hourly gitu kan ya bahasa Inggris ya hourly. Itu maiji. Gitu. Mau lanjut lagi kata kerja atau udahan? Udah dulu deh. Udah dulu ya. Oke. Maghrib. Berarti lagi iya udah maghrib juga, udah waktunya ini. Oke. Minasang sebelumnya mau nanya nih, Minasang perlu syukudai. Apa sih syukudai? PR nggak Minasang? Butuh nggak? Apa nggak mau? Jangan ya. Itu kan sudah kuduga. Oke, kalau gitu sampai sini dulu kelas hari ini. Tapi nggak tahu kalau yang ya. lain, Bu. Jangan sih Gazi langsung dikasih. Pada nggak mau PR terus gimana latihannya dong? Oke, kalau gitu saya izin leave dulu karena kelasnya juga sudah selesai. Makasih Minasang udah ngeluangin waktunya dan maaf banget atas keterlambatannya. Semoga besok-besok Minasang dan saya juga dan sensei yang lain juga tetap bisa belajar bahasa Jepang bareng dalam keadaan sehat, lancar semuanya dan nggak ada kendala apapun. Makasih semuanya Minasang. Assalamualaikum, sehat-sehat semua. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Domo arigatou gozaimasu.